Hari ini kita akan menelusuri salah satu pembantaian paling brutal dalam sejarah modern. Pada musim dingin tahun 1937, ketika tentara Jepang menginvasi Nanjing, tidak ada yang menyangka bahwa jatuhnya sebuah ibu kota akan berubah menjadi salah satu tragedi kemanusiaan paling kelam di abad ke-20. Dalam hitungan minggu, ratusan ribu warga sipil dan tawanan perang menjadi korban kekerasan. Pemerintah Tiongkok memperkirakan sekitar 300.000 orang tewas, sementara ribuan perempuan mengalami penderitaan di bawah sistem Jugun Ianfu dan berbagai bentuk kekerasan selama masa pendudukan. Hampir 90 tahun telah berlalu, namun jejak tragedi itu masih tersimpan di kota ini, dalam kesaksian para penyintas, catatan harian, saksi mata, kuburan massal yang ditemukan di bawah tanah, dan museum yang berdiri tepat di lokasi tempat sebagian korban dimakamkan. Bagaimana sebuah kota bisa berubah menjadi neraka hanya dalam hitungan minggu? Untuk menemukan jawabannya, kita harus kembali ke Nanjing tahun 1937. Nah, ini kita udah berada di dalam The Memorial Hall for the Victims of Nanjing Massacre. Dan tadi pas masuk kita boleh ambil setangkai bunga untuk memberikan penghormatan kepada para korban. Ini museumnya gratis ya, tapi harus reserve 1 hari sebelumnya. Dan ini ramai banget. Biasanya susah untuk reserve, harus beberapa hari sebelumnya lah. Di halaman depan museum berdiri sejumlah patung yang membekukan duka dalam bentuk yang nyata. Wajah-wajah orang yang penuh ketakutan, tangisan seorang ibu yang kehilangan anaknya, dan sosok-sosok yang berusaha bertahan hidup menjadi gambaran tentang apa yang dialami penduduk Nanjing pada tahun 1937. Patung-patung ini bukan sekadar karya seni, melainkan simbol dari ratusan ribu kehidupan yang terseret dalam salah satu tragedi kemanusiaan terbesar abad ke-20. Dari sinilah perjalanan kita untuk memahami sejarah kelam Nanjing dimulai. Tempat inilah yang menjadi saksi bisu dan merekam jejak sejarah salah satu tragedi kemanusiaan paling kelam dalam sejarah modern. Di sini tercatat nama dari 300.000 korban pembantaian Nanjing yang dilakukan oleh tentara Jepang. Foto-foto di dinding ini semuanya merupakan penyintas atau korban yang selamat dalam pembantaian Nanjing 1937. Yang foto hitam putih ini sudah meninggal, sedangkan foto berwarna menandakan kalau orangnya masih hidup sampai sekarang. Dan di sini terukir nama para penyintas yang menjadi saksi kekejaman tentara Jepang. Nah, tembok-tembok ini merupakan simbol dari gerbang pada tembok kota yang ada di Nanjing. Nanjing merupakan sebuah kota kuno, pernah menjadi ibu kota dari dinasti Ming selama kurang lebih 50 tahun. Sampai saat ini tembok kotanya masih ada ya. Pada saat tentara Jepang menyerbu kota Nanjing, mereka masuk melalui gerbang-gerbang ini. Ketika kita berbicara tentang pembantaian Nanjing tahun 1937, peristiwa ini sebenarnya tidak muncul begitu saja. Sejak memasuki era restorasi Meiji, Jepang bertransformasi menjadi kekuatan industri dan militer modern. Mereka terus memperluas pengaruhnya di Asia. Memasuki dekade 1920-an dan 1930-an, pengaruh militer dalam pemerintahan Jepang semakin dominan. Pada saat yang sama, Tiongkok sedang terpecah oleh perang saudara dan perebutan kekuasaan politik. Bagi para pemimpin militer Jepang, situasi ini terlihat sebagai peluang untuk memperluas pengaruh mereka di daratan Asia. Titik balik terjadi pada 18 September 1931 melalui insiden Mukden di Manchuria, bagian timur laut Tiongkok. Sekelompok personel militer Jepang sengaja meledakkan sebagian kecil jalur kereta api yang mereka bangun sendiri.
namun malah menuduh pasukan Tiongkok sebagai pelakunya. Insiden tersebut menjadi alasan Jepang untuk melancarkan invasi besar-besaran ke Manchuria. Dalam waktu singkat, wilayah yang luas itu berhasil diduduki Jepang dan kemudian dijadikan negara boneka bernama Manchukuo. Dan pada tahun 1932, tepatnya pada tanggal 16 September, pasukan Jepang membunuh lebih dari 3.000 warga desa di desa Pingdingshan, Fushun. Keberhasilan menguasai Manchuria membuat kelompok militer semakin berpengaruh di Jepang. Dunia internasional mengecam tindakan tersebut, tapi tidak mampu menghentikannya. Bagi para pemimpin militer Jepang, Manchuria membuktikan bahwa ekspansi bersenjata dapat memberikan hasil yang mereka inginkan. 6 tahun kemudian, pada 7 Juli 1937, insiden jembatan Marco Polo yang terletak di pinggiran Beijing menjadi pemicu perang yang lebih besar. Pasukan Jepang yang sedang menggelar latihan militer rutin di dekat wilayah yang dijaga tentara Tiongkok melaporkan bahwa seorang tentaranya hilang. Komandan Jepang kemudian memaksa masuk ke kota kecil Wanping yang berada di bawah militer Tiongkok guna melakukan pencarian. Pemerintah Tiongkok menolak permintaan tersebut karena khawatir hal itu akan menjadi alasan bagi Jepang untuk menduduki wilayah tersebut. Beberapa jam kemudian, tentara Jepang yang sebelumnya dilaporkan hilang ternyata kembali dengan selamat. Namun, alih-alih meredakan situasi, militer Jepang malah mengirimkan pasukan tambahan sehingga memicu konflik yang jauh lebih besar. Sementara itu, pemimpin nasionalis Tiongkok Chiang Kai-shek menyadari bahwa jika terus mundur seperti saat kehilangan Manchuria, Jepang kemungkinan akan semakin jauh memperluas wilayah pendudukannya. Karena itu, untuk pertama kalinya, pemerintah Tiongkok memutuskan memberikan perlawanan besar-besaran. Chiang Kai-shek kemudian mengambil langkah yang mengejutkan. Alih-alih hanya bertempur di wilayah Beijing, ia membuka front pertempuran baru di Shanghai, kota terbesar dan paling internasional di Tiongkok pada saat itu. Ia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Tiongkok tidak akan menyerah begitu saja, sekaligus menarik perhatian internasional terhadap agresi Jepang. Keputusan itu mengubah bentrokan di sebuah jembatan menjadi perang besar antara Jepang dan Tiongkok. Pada Agustus 1937, pertempuran Shanghai akhirnya pecah. Selama lebih dari 3 bulan, ratusan tentara bertempur dalam salah satu pertempuran paling berdarah di Asia sebelum Perang Dunia Kedua. Lalu, pada tanggal 15 Agustus 1937, pesawat tempur Jepang mulai menjatuhkan bom di kota Nanjing. Pengeboman dilakukan selama 4 bulan dan menyebabkan kerusakan parah di kota Nanjing, dan tentunya juga menyebabkan begitu banyak korban jiwa. Ini adalah salah satu penyintas dari pengeboman Jepang di kota Nanjing. Beliau selamat ya, tapi anggota keluarga lainnya semuanya meninggal akibat serangan tersebut. Beliau baru meninggal pada tahun 2007. Terus ini adalah penyintas lainnya. Pada saat pesawat tempur Jepang menginvasi Nanjing, ia mencoba melarikan diri dengan membawa kedua putrinya. Putri sulungnya saat itu masih berusia 6 tahun dan putri bungsunya belum genap seminggu. Tapi apa daya, kedua putrinya meninggal dalam peristiwa tersebut dan dia sendiri juga mengalami luka parah. Kaki kirinya putus akibat bom tersebut. Pada November 1937, Shanghai akhirnya jatuh ke tangan Jepang. Setelah kemenangan itu, pasukan Jepang tidak berhenti begitu saja. Mereka bergerak ke arah barat mengikuti jalur Sungai Yangtze. Sasaran berikutnya adalah Nanjing, ibu kota Republik Tiongkok saat itu. Mereka juga menginvasi sejumlah kota lainnya seperti kota Jinshan, Jiaxing, Suzhou, Wuxi, kota-kota yang berada di sekitar Shanghai dan Nanjing. Pemerintah nasionalis Tiongkok menyadari bahwa kota tersebut sulit dipertahankan dan mulai memindahkan pusat pemerintahan ke Chongqing. Namun sebagian pasukan tetap ditinggalkan untuk mempertahankan kota Nanjing.
Meski menghadapi lawan yang lebih unggul dalam persenjataan, artileri, kendaraan lapis baja, dan dukungan udara, para prajurit Tiongkok tetap memberikan perlawanan sengit. Namun, seiring berjalannya waktu, perbedaan kekuatan mulai terlihat semakin jelas. Akhirnya, pada 13 Desember 1937, Nanjing jatuh ke tangan Jepang. Pasukan Jepang memasuki kota dan mengibarkan bendera mereka di atas ibu kota Republik Tiongkok. Runtuhnya Nanjing menandai berakhirnya pertempuran untuk mempertahankan ibu kota. Namun bagi ratusan ribu warga sipil dan tentara yang masih berada di dalam kota, babak paling kelam justru baru akan dimulai. Dalam minggu-minggu berikutnya, dunia menyaksikan peristiwa yang kini dikenal sebagai pembantaian massal Nanjing. Ini adalah nama dari para prajurit yang gugur saat melindungi kota Nanjing. Setelah Nanjing jatuh ke tangan tentara Jepang mulai melakukan pembantaian massal. Para prajurit Tiongkok yang pada saat itu masih bertahan di Nanjing, termasuk ratusan ribu warga sipil, mulai dari anak-anak, lansia, wanita, dikumpulkan, lalu dibantai hidup-hidup. Banyak tentara Tiongkok yang telah menyerah ataupun tertangkap mengira mereka akan diperlakukan sebagai tawanan perang. Sebagian menyerahkan diri tanpa perlawanan, sebagian lainnya dikumpulkan setelah dijanjikan keselamatannya. Namun bagi banyak orang, harapan tersebut tidak pernah terwujud. Banyak sekali tawanan perang yang kemudian dibawa ke pinggiran kota, tepi sungai Yangtze, atau daerah-daerah terpencil di sekitar Nanjing. Di tempat-tempat inilah terjadi serangkaian eksekusi massal yang kemudian menjadi salah satu bagian paling kelam dalam tragedi Nanjing. Seiring berjalannya waktu, kekerasan tidak lagi hanya menimpa para tawanan perang. Warga sipil pun mulai menjadi korban. Rumah-rumah dijarah, banyak bangunan dibakar, dan ketertiban kota perlahan menghilang. Penduduk yang sebelumnya mengira perang telah berakhir, justru mendapati diri mereka berada di tengah situasi yang semakin berbahaya. Ini adalah pedang samurai tentara Jepang yang digunakan untuk mengeksekusi warga sipil dan tentara Tiongkok. Tidak hanya melakukan pembantaian, tentara Jepang juga melakukan perampokan di kota Nanjing. Mereka merampok toko-toko, apa saja yang bisa diambil untuk memenuhi kebutuhan logistik mereka ataupun untuk kepentingan pribadi tentaranya. Ini bahkan merampok perpustakaan juga. Sejumlah artefak juga dirampok, dijarah. Tentara Jepang juga melakukan pembakaran di Nanjing. Diperkirakan pada saat itu, sepertiga kota Nanjing habis terbakar. Ini batu bata pada tembok kota Nanjing yang dirusak oleh tentara Jepang. Pada salah satu bagian museum, pengunjung dapat melihat rekaman wawancara, foto, serta kesaksian para saksi mata dan penyintas yang berhasil selamat dari tragedi Nanjing. Melalui suara mereka, peristiwa yang terjadi hampir 9 dekade lalu terasa kembali hidup. Kesaksian-kesaksian ini menjadi bagian yang paling menyentuh dari museum.
Suara mereka mengingatkan kita bahwa di balik setiap angka korban terdapat manusia dengan kehidupan, keluarga, dan masa depan yang direnggut oleh penjahat perang. Ini bukan sekedar peristiwa dalam buku sejarah, melainkan pengalaman kemanusiaan yang nyata dan meninggalkan luka yang terus dikenang hingga hari ini. Di tengah kekacauan itu, sekelompok warga asing yang masih berada di Nanjing mendirikan sebuah kawasan perlindungan yang dikenal sebagai zona aman internasional. Wilayah ini dipimpin oleh sejumlah tokoh asing, termasuk seorang pengusaha Jerman bernama John Rabe. Meskipun tidak mampu menghentikan seluruh kekerasan, zona tersebut berhasil menyelamatkan 200-an ribu warga sipil yang mencari perlindungan. Yang membuat John Rabe sangat penting bagi sejarawan adalah diarinya. Setelah meninggalkan Nanjing pada tahun 1938, Rabe kembali ke Jerman dan membawa pulang catatan hariannya, surat-surat, serta ribuan halaman dokumen yang ia kumpulkan selama berada di Nanjing. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, nama John Rabe perlahan terlupakan. Dokumen-dokumen pribadinya disimpan oleh keluarganya selama puluhan tahun di Jerman dan tidak banyak diketahui publik internasional. Baru pada 1990-an, para peneliti mulai menelusuri kembali arsip tersebut. Selama peristiwa di Nanjing, ia hampir setiap hari menulis catatan tentang apa yang ia lihat dan dengar. Dalam catatan hariannya, ia mencatat semua detail peristiwa tersebut, mulai dari kondisi kota sebelum dan sesudah jatuh, kedatangan pasukan Jepang, laporan pembunuhan, penjarahan, pemerkosaan, serta berbagai upaya warga asing untuk melindungi penduduk sipil. Diari ini ditulis saat peristiwa sedang berlangsung, sehingga dianggap sebagai salah satu sumber utama dan terpenting mengenai tragedi Nanjing. Ini gila sih ya. Jadi foto-foto yang berhubungan dengan pembantaian Jepang dilarang dipublikasikan di Jepang. Dan pada saat itu, media Jepang hanya boleh mempublikasikan foto-foto seperti ini, di mana seolah-olah Nanjing saat itu tidak terjadi apa-apa dan tentara Jepang masuk secara damai. Ini juga adalah foto rekayasa yang dilakukan oleh tentara Jepang pada tahun 1938. Foto-foto palsu, kebohongan publik yang dipublikasikan oleh tentara Jepang pada saat itu. Nyesek banget rasanya lihat semua arsip dan foto-foto beserta kesaksian para penyintas peristiwa pembantaian Nanjing tahun 1937. Di sini kita bisa melihat betapa mengerikannya manusia saat kehilangan rasa manusiawinya. Apapun bisa dilakukan, nyawa ratusan ribu orang bisa diakhiri begitu saja dengan cara yang sangat brutal. Tapi sesuai dengan pesan terakhir dari museum tadi, museum ini bukan dibangun sebagai pengingat dendam. Kita harus tetap mengingat sejarah untuk masa depan yang lebih baik. Semua fakta-faktanya harus kita akui, jangan ada yang ditutupi. Karena ini merupakan sebuah pembelajaran bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang tentang betapa pentingnya perdamaian. Ini adalah sebuah situs di mana 10.000 jenazah korban pembantaian Nanjing dimakamkan. Di hadapan kita sekarang adalah salah satu bagian paling menggetarkan dari Museum Peringatan Pembantaian Nanjing. Tempat ini dikenal sebagai lubang 10.000 jenazah.
Pada tahun 1980-an, ketika kawasan ini digali, ditemukan lapisan demi lapisan kerangka manusia yang terkubur di bawah tanah. Hingga saat ini, banyak kerangka masih dipertahankan pada posisi saat ditemukan, seolah membekukan sebuah momen yang terkubur selama puluhan tahun di bawah tanah. Bagi banyak pengunjung, ini adalah bagian museum yang paling sulit dilupakan. Karena sejarah di sini tidak hanya diceritakan melalui dokumen atau foto, tetapi melalui keberadaan para korban itu sendiri. Ini kita udah keluar dari museumnya ya, udah selesai. Dan di bagian belakangnya ada sebuah lapangan yang luas sekali. Ini namanya Lapangan Perdamaian. Nah, sekarang kita lagi berada di situs lainnya yang juga menjadi saksi bisu tentang apa yang dilakukan oleh tentara Jepang saat menduduki Nanjing pada tahun 1937. Pada saat itu, tentara Jepang juga membangun yang namanya Comfort Station atau rumah bordir. Nah, di rumah bordir inilah puluhan ribu wanita Tiongkok dijadikan budak seks militer Jepang. Totalnya ada 60 titik comfort house yang sudah diidentifikasi di kota Nanjing, dan ini salah satunya. Sekarang sudah dijadikan museum agar generasi muda tidak melupakan sejarah. Nah, selain wanita Tiongkok, pada saat itu banyak juga wanita dari Semenanjung Korea yang dibawa ke tempat ini, ke kota Nanjing, untuk dijadikan budak seks. Nah, di dalam komplek ini ada beberapa bangunan. Semuanya dijadikan comfort station atau rumah bordir. Budak seks Jepang dikenal sebagai Jugun Ianfu. Nah, sebelum Jepang menginvasi Tiongkok, dulunya komplek ini merupakan komplek perumahan elit. Ini lokasinya nggak jauh dari istana Presiden Tiongkok semasa era Republik yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek. Lalu pada saat Jepang berhasil menduduki Nanjing pada Desember 1937, tempat ini diubah menjadi comfort station. Ini merupakan comfort station terbesar di Asia yang masih terpelihara dengan sangat baik. Juga merupakan rumah bordir pertama di Tiongkok yang berhasil diidentifikasi oleh para penyintas atau korban budak seks militer Jepang. Di depannya adalah tembok air mata. Tembok ini dirancang sebagai simbol kesedihan yang sangat mendalam dari para korban budak seks militer Jepang pada masa itu. Pada saat itu, anak-anak di bawah umur, wanita di bawah umur, ibu hamil, tidak luput dari sasaran tentara Jepang. Nah, di sini ada dijelaskan comfort women atau Ianfu adalah budak seks militer Jepang. Sebagian besar dari mereka direkrut oleh tentara Jepang selama Perang Dunia Kedua. Militer Jepang merekrut sejumlah besar wanita muda dari Austronesia, Jepang, dan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Tiongkok, orang-orang Korea, Filipina, Indonesia, ada juga Thailand, Myanmar, dan Vietnam. Di sini juga dicatat totalnya ada lebih dari 200.000 wanita yang dijadikan Ianfu oleh tentara Jepang, dan banyak dari mereka yang meninggal karena kekerasan seksual yang dilakukan oleh tentara Jepang. Nah, ini adalah awal mula sistem Jugun Ianfu Jepang. Jadi setelah era restorasi Meiji, Jepang terus memperluas ekspansi militernya. Sejak tahun 1918 hingga tahun 1920, Jepang menginvasi Siberia. Dan pada saat itu banyak tentara Jepang yang tertular penyakit seksual menular. Dan hal ini
mempengaruhi kemampuan tempur para tentara Jepang. Oleh karena itu, tentara Jepang mulai merekrut sejumlah wanita untuk menghibur para tentara. Nah, ini awal mula munculnya Jugun Ianfu atau budak seks militer Jepang. Kalau bagian ini adalah para wanita Korea yang dijadikan Ianfu oleh tentara Jepang. Semasa era Perang Dunia Kedua, totalnya ada 160.000 hingga 200.000 wanita dari Semenanjung Korea yang dijadikan budak seks oleh militer Jepang. Sebagian dari mereka dibawa sampai ke Tiongkok. Wah, banyak juga ya yang dibawa sampai ke Indonesia. Ini salah satunya. Pas umur 20 tahun, ia dibohongi dan dibawa sampai ke Indonesia oleh tentara Jepang. Ia dijadikan Ianfu selama 3 tahun di Indonesia. Di sini juga terdapat sejumlah wanita Indonesia yang dulu dipaksa menjadi Ianfu. Yang di bawah ini juga sama. Wanita Indonesia menjadi korban kekerasan seksual militer Jepang. Di sini bahkan ada wanita Belanda yang pada saat itu tinggal di Indonesia juga dipaksa menjadi Ianfu tentara Jepang. Nah, comfort station atau rumah bordirnya seperti ini. Di kiri dan kanan ada ruangannya. Di bagian ini adalah tempat penjualan tiket. Karena setiap orang atau setiap prajurit yang hendak masuk ke sini wajib membeli tiket. Dan papan-papan di sana adalah nama dari para Ianfu di rumah bordir. Tentara Jepang yang datang dapat memilih berdasarkan nama tersebut. Ini di kamar-kamarnya banyak sekali barang peninggalan dari para Ianfu. Mereka menyumbangkan barang-barang yang dipakai mereka semasa hidupnya untuk dipamerkan ke sini. Nah, ruang nomor 19 ini merupakan ruang di mana Ianfu dari Korea yang bernama Pak Yong-sim melayani atau menjadi budak seks militer Jepang selama 3 tahun dari tahun 1939. Pak Yong-sim datang ke tempat ini pada tahun 2003 untuk mengidentifikasi ruangan di mana ia menjadi Ianfu militer Jepang. Kamar ini dibuat sesuai dengan layout pada saat itu. Dari tangga ini ada sebuah ruangan lagi di atas. Nah, ruangan di atas khusus untuk menempatkan Ianfu yang masih perawan. Biasanya Ianfu yang masih perawan dipaksa untuk melayani tentara dengan pangkat yang tinggi. Setelah tentaranya masuk naik ke atas, tangganya ini akan disimpan kembali agar wanita yang dijadikan Ianfu tidak bisa melarikan diri. Dan ini adalah restorasi dari kamar mandi yang digunakan oleh Ianfu di tempat ini. Ini dibuat kembali sesuai dengan penuturan salah satu seorang Ianfu dari Korea yang bernama Pak Yong-sim. Jadi pada saat itu kamar mandi yang digunakan oleh para Ianfu kira-kira seperti ini. Di sana ada bak air, ada kursi, gantungan baju. Nah, setiap wanita yang dipaksa menjadi Ianfu di comfort station harus menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Biasanya mereka akan diperiksa kesehatannya di tempat ini.
Nah, ini adalah alat kontrasepsi yang digunakan oleh tentara Jepang. Nama alat kontrasepsinya Totsugeki Ichiban. Selain alat kontrasepsi, museum ini juga memamerkan berbagai barang yang ditemukan di bekas comfort station, mulai dari perlengkapan medis, dokumen administrasi, hingga barang-barang pribadi para korban. Bagi banyak sejarawan, ini bukan sekedar benda peninggalan perang, melainkan bukti yang mengingatkan kita pada penderitaan ribuan perempuan yang kehilangan kebebasan dan dipaksa hidup di bawah sistem eksploitasi seksual militer selama masa pendudukan. Di sini ditampilkan banyak sekali kesaksian dari wanita yang menjadi Ianfu semasa pendudukan Jepang. Di usia tuanya mereka memberanikan diri untuk memberikan kesaksian. Nah, setelah Jepang menyerah tanpa syarat pada tahun 1945, sistem Ianfu dihapuskan. Tetapi trauma yang ditinggalkan kepada para wanita yang menjadi korban Ianfu tidak akan pernah hilang. Meskipun sekarang sudah 80 tahun lebih berlalu, pada saat Jepang menginvasi wilayah Asia Tenggara, tentara Jepang juga mendirikan sejumlah comfort station, rumah bordir di berbagai negara, termasuk di Indonesia, Malaysia, Filipina. Ini ada beberapa comfort station yang ada di Asia Tenggara ya. Ini di Filipina, ini di Malaysia. Di sini ada sedikit sejarah tentang penjajahan Jepang di Indonesia. Nah, pada tanggal 5 Maret 1942, Jepang berhasil menduduki Jakarta. Lalu tanggal 7 Maret menduduki Bandung dan tanggal 8 menduduki Surabaya. Akhirnya pada tanggal 9 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang. Dan saat itu juga lah Indonesia mulai dijajah oleh Jepang selama 3,5 tahun. Ini ada beberapa foto dari Ianfu Filipina. Pada tahun 2013, sekelompok Ianfu asal Filipina yang masih hidup melakukan demonstrasi. Mereka menuntut agar pemerintah Jepang meminta maaf dan bertanggung jawab atas kejahatan perang selama Perang Dunia Kedua. Makan-makan. Seperti biasa pasti ada bagian kulinernya. Setelah seharian mengunjungi museum, lapar juga nih. Nah, ini aku mau makan mie krecek gitulah. Ini mie kuah, terus pakai kulit babi gitu ya. Kulit babi yang digoreng, habis itu direndam dengan kuahnya sehingga meresap. Selain kulit babi ada juga nih, kayak ada sosis, ada telur ayam, ada jamur, ada sayur-sayuran juga. Ini kuahnya agak merah gitu, sepertinya pakai tomat juga. Satu porsi ini harganya 24 yuan, sekitar 60.000 rupiah ya, dengan kurs RMB sekarang. Mata uang RMB naik terus, makin mehong. Dan mie-nya halus kayak gini. Ini mie-nya halus, tapi teksturnya dia nggak lembek, malahan condong keras gitu loh mie-nya. Dan supnya ini kita bisa pilih tingkat kepedasannya. Tadi aku pesan yang medium, lumayan pedas loh, pedas gurih gitu. Ini aku cobain kreceknya ya.
Ini kreceknya banyak juga loh, nah. Dan supnya ini seharusnya dimasak dengan tulang babi ya, kaldu tulang babi. Ini porsinya gede banget loh. Kalau porsi orang Indonesia bisa buat 2 orang nih, buat berdua ya.